Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah bergabung di room saya. Apakah aman Bapak Ibu terdengar suaranya? Aman, Mas. Baik Bapak, terima kasih. Oke, nah mungkin untuk sedikit teknisnya agar kita bisa berurutan dalam pendiskusian judulnya, mungkin Bapak Ibu silahkan bisa tuliskan judulnya di chat Zoom ini agar kita nanti bisa urut. Judul siapa dulu yang ingin kita bahas. Kemudian setelah itu nanti silakan Bapak Ibu bisa share screen kan untuk judulnya yang sudah dituliskan di Microsoft Word nanti akan kita diskusikan lebih lanjut seperti itu. Silahkan Bapak Ibu. Oke, di sini sudah ada yang pertama dari Pak Umron begitu ya. Selamat malam Pak Umron. Malam, Mas. Oke, baik Bapak. Oh, Mohon izin Bapak, apakah bisa share screen untuk judulnya? oh ya, boleh, boleh. Baik, silahkan. Bentar. Kelihatan sudah, Mas William? Sudah Bapak, sudah. Baik. Oke, baik. Untuk judulnya, ini adalah peningkatan kinerja pengeringan kelembaban rendah menggunakan energi biomasa limbah kelapa dengan sistem penukar panas terintegrasi pada pengolahan produk perikanan. Oke, baik. Nah, ini sudah cukup lengkap ini Bapak sebenarnya judulnya. Sudah siap sekali ini artikelnya. Baik. Baik Bapak, mungkin sebelum kita diskusikan lebih lanjut, silakan mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit tentang bagaimana paper Bapak ini dari judul ini. Silakan Bapak. Eh, saya lagi membuat alat, Mas, alat tentang pengering produk perikanan, tuh. Eh, dengan yang pertama itu dengan kelembaban rendah. Eh, Terus dipadu dengan pemanas. Kami gunakan sumber pemanasnya dari eh, tempurung kelapa. Jadi kita padukan terus pakai kipas lagi. Jadi ada tiga sumber untuk memanaskan, yakni pakai apa namanya eh, apa namanya sistem pendingin seperti AC atau heat pump. Kemudian pemanas pakai heat transfer, pakai limbah kelapa, serta kipas. Nah, itu Oke, secara umumnya dulu ya. baik Bapak. Mungkin dari kesimpulan riset yang sudah Bapak lakukan bagaimana begitu? Dari hasil uji coba kemarin beberapa bulan yang lalu, ternyata dibandingkan yang pertama kami bandingkan dengan yang produk-produk yang sudah ada di lapangan, dia pakai hanya kelembaban rendah, sama saya bandingkan juga dengan yang pakai pemanas heat transfer, ternyata hasilnya ini lebih meningkat, lebih cepat itu Hmm. dibandingkan dengan yang sudah ada di lapangan, maksudnya yang ada di paper-paper terkait kalau kita pisah masing-masing tanpa kita gabung. Oke, baik Bapak. Oh, ini dari penjelasan Bapak dan dari judul yang dituliskan di sini, sepertinya memang sudah lengkap begitu nggak Pak? Kalau kita berbicara tentang tadi konsep dari rumah Scopus yang sudah saya jelaskan di awal, memang kan dari judul itu harus kita tuliskan yang namanya metodenya, signifikan dan objektifnya. Tentunya untuk penulisan metode signifikan dan objektif itu kita bisa ubah-ubah. Kita bisa dalam artian mau dituliskan metodenya dulu boleh, mau dituliskan signifikannya dulu yang di depan boleh. Dan dari judul Bapak ini, kita sudah bisa melihat yang pertama di sini sudah langsung terlihat jelas yaitu tentang peningkatan kinerja. Yang mana peningkatan kinerja tersebut itu adalah menjadi signifikannya, gitu ya Pak. Jadi Ah, peningkatan kinerja, ya, oke, ini menjadi ini signifikannya. saya kasih warna ya. Silakan Soalnya Bapak. saya masih bingung, Mas. Maksudnya mana yang signifikan, mana yang metode, mana yang itu tadi dari Ah, yang biar lebih oke, jelas ke depannya kan biar saya paham lebih jelas ya. oke, baik Bapak. Nah, dari sini kemudian tadi peningkatan kinerja pengeringan kelembaban rendah menggunakan oke, nah menggunakan energi biomasa limbah kelapa dengan sistem penukar panas terintegrasi pada pengolahan produk perikanan. Oke, sebenarnya untuk yang dari energi sampai perikanan ini menjadi metodenya, Bapak. Energi. Hingga terakhir hingga perikanan ini menjadi metodenya. Ini adalah cara yang Bapak tawarkan begitu kan, guys?
Oh, berarti bisa dibalik ya? Bisa, misalkan Bapak menggunakan energi biomasa limbah kelapa dengan sistem penukar panas terintegrasi pada pengelolaan pengolahan produk perikanan guna meningkatkan peningkat meningkatkan kinerja pengeringan kelembaban rendah itu juga bisa. Jadi seperti ini saja. Untuk menentukan mana yang mau di depan, mana yang mau di belakang, kita bisa pilih berdasarkan apa yang ingin kita highlight. Jadi kalau memang suatu metode ini yang menjadi kebaruannya atau suatu yang ingin Bapak tonjolkan dalam risetnya, silahkan ditaruh di depan. Tapi kalau ingin Bapak highlight dalam paper ini itu adalah peningkatan kinerjanya dalam artian di sini mungkin efisiensi dalam kinerjanya begitu karena kinerja pengeringannya meningkat. Nah, silahkan peningkatan kinerja itu yang ditaruh di depan. Monggo, mungkin dari Bapak dari judul ini kira-kira yang ingin di-highlight adalah signifikannya atau lebih ke metodenya, Pak? Signifikan alatnya sih, saya larinya ke situ. Oke, signifikan dari alatnya. Oke, nah seperti ini sudah bisa Bapak. Jadi untuk judul Bapak ini sebenarnya sudah bisa digunakan, sudah baik. Mungkin nanti bisa ditambahkan kata-kata yang lebih, kalau kita katakan mungkin seperti eye-catching begitu ya Bapak. Seperti halnya misal peningkatan kinerja pengeringan. Mungkin kita bisa tambahkan seperti halnya peningkatan efisiensi pengeringan. Itu bisa digunakan Bapak kata efisiensi itu untuk menggantikan kinerjanya Kinerja. begitu. Ya. Oh, sebentar saya ini bisa Oke, baik. efisiensi ya. Oke, boleh. Atau mungkin boleh ditulis bawahnya. Boleh. Oh, oke, silakan. Mau ditulis di situ juga boleh. Nanti biar ini. Baik, Pak. Peningkatan efisiensi pengeringan. Oke. Ini kalau di Inggrisnya kan harusnya yang pas tuh pakai bahasa Inggris low humidity gitu. Low Kalau di Indonesia, humidity. nanti kan rencana mau di Inggris kan tuh. Tapi emang kalau kelembaban rendah kan kayak terlalu ini. Iya, iya, Nah, Pak. Baik. Kelembapan rendah. Eh, kalau misalkan setelah kita gunakan peningkatan efisiensi pengeringan, langsung kita masukkan produk perikanan, begitu bagaimana, Pak? Oke, mungkin saya tuliskan di chat saja ya, Pak. Saya oh ya, tuliskan di chat Zoom. biar nanti saya apa? Oke, baik. Mungkin ini sedikit, mungkin saran judul saja. Silakan kalau misalkan bisa digunakan. Peningkatan efisiensi, pengeringan produk perikanan melalui pemanfaatan, oke, energi biomasa limbah kelapa dengan sistem. Oke, mungkin sudah saya tuliskan di Zoom, Bapak, di chat Zoom-nya. Oh iya, Oke, mungkin di sini ada yang kita hilangkan atau yang saya hilangkan yaitu tentang pengeringan kelembaban rendahnya. Nah, kalau memang kelembaban rendah ini memang harus dijual dalam judulnya, silahkan gunakan judul yang sudah Bapak tuliskan. Tapi kalau kita bisa tuliskan kelembaban rendah ini dalam isi papernya, dalam artian kita menuliskan dalam judul itu hanya peningkatan efisiensi pengeringan, langsung ke produk perikanannya. Lalu di dalam papernya baru kita jelaskan yang dimaksud efisiensi pengeringan ini, efisiensi pengeringan tentunya pengeringan dengan low humidity tadi seperti itu Bapak. Mungkin ini hanya sedikit saran begitu agar agak tidak terlalu panjang panjang ya. gitu. Oke. Iya, soalnya saya rasa ini panjang juga nih, hampir kan kalau nggak salah tuh ada batasnya ya judul ya, beberapa Oke. kata tuh. Oke. Biasanya memang jurnal-jurnal itu meminta ketika kita submit silahkan submit paper dengan judul yang singkat, spesifik dan informatif. Dan juga biasanya batasannya itu sekitar 20 sampai 22 kata untuk judulnya. Kalau misalkan walaupun terlihat panjang tapi masih di kisaran 20 sampai 22 kata, tidak masalah, Pak. Tapi kalau bisa lebih singkat tapi tetap spesifik dan informatif itu lebih baik seperti itu saja. 20 kalau ini tadi nggak nyampe sih. Ya, nah itu. Monggo. Jadi kalau misalkan masih 20.
di Bawah angka kisaran 20. 20. Masih cukup, Bapak. Silahkan. Jadi ini mungkin hanya sedikit saran dari saya saja. Kalau misal pengeringan dengan low humidity ini kita bisa masukkan saja dalam papernya, kita jelaskan dalam papernya, mungkin di judulnya kita bisa langsung masukkan produk perikanannya, karena kita ingin meningkatkan efisiensi pengeringan dalam produk perikanannya langsung. Lalu baru kita jelaskan apa yang ingin kita gunakan dalam pengeringannya, metodenya itu adalah pemanfaatan energi biomasa dan yang eh, dengan sistem penukar panas terintegrasi seperti itu, Bapak. Oke. Maksudnya di sini tidak keterbaruannya nggak perlu ditampilkan ya Mas ya. Oke, Maksud saya kan, maksud saya kan saya tampilkan eh, apa low humidity sama heat exchanger-nya itu sebagai apa namanya keterbaruan gitu oke, baik. maksudnya. Nah, kira-kira bagaimana? Oke, baik Bapak. Nah, seperti tadi, kalau misalkan saya katakan tadi, karena memang riset Bapak, kalau memang low humidity tersebut merupakan salah satu kebaruan yang ingin Bapak tawarkan, silahkan dituliskan dalam judulnya, tidak masalah Bapak. Tapi kalau misalkan low humidity ini hanya sebagai penjelas, penjelas bahwa pengeringan yang efisien itu adalah dengan kelembaban yang rendah, bisa kita cantumkan saja dalam eh, body of papernya nanti, seperti itu. Begitu saja, Bapak. Baik. Terus lanjut tadi Mas dari kalau dari ini dulu toh. Untuk yang kata kuncinya tadi kan kalau nggak saya dijelaskan tadi ambil dari judulnya. Kalau Oke, saya punya ke mana? Kira-kira gimana nih Mas? oke, baik. Energi biomasa, sumber panas terbarukan, pemanfaatan limbah kelapa, optimasi penukar panas, pengering kelembaban rendah, efisiensi termal. Oke, baik. Untuk kata kunci tadi, memang seperti yang tadi saya sampaikan begitu ya, Bapak. Jadi ada dua fungsi kata kunci. Yang pertama nanti dalam pencarian referensi, kemudian yang kedua yang kita masukkan dalam paper kita ketika paper kita sudah publish. Nah, untuk em, kata kunci yang Bapak masukkan di sini, ini sebenarnya sudah bagus, sudah baik. Dalam artian nanti ketika Bapak ingin submit papernya, publikasi untuk papernya, Bapak bisa menggunakan keyword-keyword ini. Tapi untuk pencarian referensi, kemungkinan nanti kata kunci yang terdiri lebih dari dua kata itu akan menjadi masalah ketika kita mencari referensinya. Karena terkadang maaf, karena terkadang kata kunci yang lebih dari dua kata itu menunjukkan kata kunci tersebut lebih spesifik. Dan untuk mencari referensi-referensi yang spesifik, yang sangat mendukung dengan riset Bapak, pastinya akan lebih sedikit pencarian referensinya, temuan referensinya. Maka mungkin nanti selain dari keyword yang Bapak sudah tuliskan ini, karena ini adalah keyword-keyword yang spesifik dengan paper Bapak, nanti Bapak mungkin bisa tambahkan keyword-keyword yang lebih umum lagi, yang memudahkan dalam Bapak pencarian referensinya. Contohnya, misal di sini Bapak menuliskan sumber panas terbarukan. Nah, dari sumber panas terbarukan ini kita bisa ambil dulu keywordnya adalah panas terbarukannya dulu. Jadi sumbernya, karena ini sumbernya ini nanti terlalu menunjukkan bahwa panas terbarukannya ini kita mencari referensi tentang sumber, oke, kita hapuskan dulu sumbernya, kita ambil panas terbarukan. Kemudian, nah, pemanfaatan limbah kelapa, ini saya rasa untuk kata kunci pemanfaatan limbah kelapa pasti sudah banyak juga referensinya, karena pemanfaatan limbah itu juga sudah banyak yang meneliti. Nah, kalau misalkan Bapak menemukan kata kunci seperti ini, pemanfaatan limbah kelapa, Bapak bisa pecah menjadi dua kata kunci. Yang pertama, pemanfaatan limbah, dan yang kedua, limbah kelapa. Itu juga bisa. Jadi kita di sini mungkin saya berbicara tentang bagaimana agar kita mudah dalam pencarian referensinya terlebih dahulu, Bapak. Jadi nanti bisa dipisah pemanfaatan limbah dan limbah kelapanya, seperti itu. Dan kemudian yang selanjutnya juga optimasi penukar panas. Nah, ini optimasi penukar panas. Kalau kita pencarian referensi nanti mungkin kita coba dulu seperti ini, karena memang kalau optimasi penukar panas ini menjadi satu kesatuan yang kalau kita pecah agak susah begitu ya Pak. Jadi kita masukkan saja dalam seperti ini.
dan pengeringan kelembaban rendah. Oke, pengeringan kelembaban rendah ini juga menjadi satu kesatuan. Silahkan bisa dicoba lagi nanti untuk pencarian referensi akan kita praktekkan di sesi yang kedua. Seperti itu Bapak. Jadi untuk kata kunci, untuk keywordnya sudah bisa digunakan. Mungkin sedikit saran dari kami, nanti silahkan bisa dibuat beberapa keyword tambahan, keyword-keyword yang lebih umum, yang bisa tentunya bisa lebih mendukung referensi-referensi yang kita temukan dalam scopus.com nantinya. Oke, gitu Baik. Pak Imran. Nah, terima kasih Mas Iya, Wiam. Ya, sama-sama Bapak. saya stop screen ya. Oke, silakan Bapak. Oke, baik. Ya, kita sudah dari Pak Umron, silahkan. Yang selanjutnya di sini ada dari Pak Ari. Bu Ari. Oh, Ibu Ari, mohon maaf Ya, Ibu. ya. Oke, silakan Ibu. Selamat malam Ibu. Bagaimana Selamat malam, Mas. kabarnya? Iya, ya. Ini saya awalnya, awalnya itu judulnya adalah Strategi Coping dan Psychological Well-being dengan Family Resiliency sebagai variabel pemediasi. Jadi, hubungan strategi coping dan psychological well-being dengan family resiliency sebagai variabel pemediasi. Tapi kemudian saya merasa kok biasa-biasa saja seperti itu. Nah, kemudian saya ubah judulnya menjadi Family Resiliency, a Key Factor in Coping Strategy and Psychological Well-being. Kemudian saya menyimak tadi yang disampaikan oleh Mas Wian, ini eh, mengacu pada MSO, itu Oke. berarti temuannya itu kan di Family Resiliency. Maka itu saya sampaikan di depan, kemudian dampaknya ini meningkatkan, tetapi saya mengatakan di sini sebagai kunci faktor, kemudian objektif atau yang menerima dampaknya itu coping strategi dan psychological well-being. Sementara begitu, Mas Wian mungkin bisa memberikan pencerahan untuk saya. Oke, baik Ibu. Ya, mungkin mohon izin ya Ibu. Karena dari karena memang kita berbeda-beda ya berbeda bidang begitu mohon izin ini untuk judulnya saya translate dulu dalam bahasa Indonesia begitu nggak Oh Ibu ya, agar ya, tidak ya, terjadi kesalahpahaman ya, gitu. ya. Oke, Oke, baik. di sini eh, dari oke, Resiliensi keluarga iya. sebagai faktor kunci dalam hubungan antara strategi coping dan kesejahteraan psikologis. Oke, baik Ibu. Nah, oke mungkin dari sini kalau dari penjelasan Ibu tadi berarti ketahanan keluarga merupakan faktor kunci. Heeh. Faktor kunci dalam strategi. Coping, Nah, oke, nah ini kalau misalkan kita mengacu pada konsep MSO tadi, jadi metodenya ini adalah ketahanan keluarganya, begitu nggak Ibu? betul, ya, Ketahanan keluarganya kemudian merupakan faktor kunci. Nah, faktor kunci ini menjadi signifikansinya, gitu ya, itu Ibu. betul, Oke, ya. kemudian Heeh. dalam strategi coping dan kesejahteraan Psychological psikologis well-being, ya, menjadi heeh, objektifnya. Baik heeh. Ibu. Nah, ini sudah sesuai Bu, sudah ada tiga unsur tadi dalam judul. Mm. Kemudian dari judul ini sekiranya yang menurut Ibu masih kurang di mananya Ibu? Eh, yang ke faktor itu, maksudnya sebagai faktor kunci, Faktornya. Oh, boleh nggak kalau saya mengatakan seperti itu, atau harus dengan menggunakan bahasa yang ilmiah seperti itu? Family resiliency sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan antara coping strategi dan psychological well-being. Itu gimana, Mas Riam? oke. Sebenarnya ini Bu. Kalau misalkan Ibu menuliskan seperti ini boleh-boleh saja Ibu. Kalau Mm-mm. memang kita ingin membuat sebuah ini menjadi faktor kunci, itu juga bisa. Karena Hmm. tentunya em, faktor kunci itu sendiri menjadi suatu kata yang bisa kita katakan menjadi eye-catching-nya dalam judul Ibu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kita Ya. tidak harus semua yang kita tuliskan dalam judul itu dalam bahasa ilmiah, tidak harus. Hmm. Jadi dengan menggunakan key factor gitu, seperti Ya, itu juga iya, menjadi salah satu eh, daya tarik. daya tariknya begitu Ibu. Oh, Jadi tidak masalah. Jadi, ya, jadi tetap kita bisa gunakan seperti ini. Dan heeh. ataupun mungkin Ibu ingin mengganti dengan kalimat yang lain, judul yang lain, atau mungkin
em, kata yang lain itu juga tidak masalah, Ibu. Mm-mm. Yang penting nanti tetap jangan sampai kehilangan yang namanya metode, signifikan, dan objeknya tadi. Hmm, ya. Jadi dari Kalau situ dulu. misal, iya, kalau misalkan diganti, ganti key vektornya diganti itu menurut Mas Riam diganti apa? Oke, kalau kita ganti dari key vektornya, key vektor kita ganti mungkin kita bisa menjadi ketahanan keluarga, karena ketahanan keluarga ini adalah sebuah metode yang ingin Ibu highlight begitu nggak, Ibu. Betul, iya. Jadi kita tetap pertahankan di depan. Jadi Mm-mm. ketahanan keluarga Mm-mm. sebagai faktor kunci dalam strategi. Oke, mungkin saya tuliskan seperti ini. Hmm. Ketahanan keluarga sebagai em, sumber daya strategis dalam meningkatkan coping, ini bisa kita sebut mekanisme coping begitu, Ibu. Harus coping strategis karena variabelnya coping strategi. Oke, berarti bukan mekanisme. Tidak bisa kita katakan coping mekanisme gitu, gitu. Strategi coping. Iya, strategi coping. Variabelnya strategi coping Oke, strategi coping dan kesejahteraan psikologi sumber psikologis. daya strategis. Oke, mungkin dari ini, Bu, saya kirimkan di chat Zoom begitu nggih, Bu. Ya, Jadi boleh. untuk judul mungkin kalau kita ganti faktor kunci itu kita bisa katakan itu sebagai sumber sumber daya strategis dalam Iya, meningkatkan. strategi coping dan psikologi kesejahteraan psikologis. Tapi ini eh, sebagai sumber daya dalam meningkatkan strategi coping dan kesejahteraan psikologis. Berarti ini ketahanan keluarga ini meningkatkan strategi coping dan kesejahteraan psikologis gitu ya Mas Rian ya. Padahal ini pakainya analisis jalur di mana ketahanan keluarga ini sebagai variabel pemediasi. Oke, Jadi oke. kalau kita lihat alur jalurnya, itu yang pertama adalah strategi coping dulu, kemudian yang di tengah adalah ketahanan keluarga, yang terakhir variabel terikatnya adalah kesejahteraan psikologis. Nah, kalau membaca ini, nanti ketahanan keluarga sebagai sumber daya dalam meningkatkan strategi coping dan kesejahteraan psikologis. Jadi cabangnya dua. Oke, Gimana Mas Dian? baik Ibu. Nah, baik Ibu. Jadi kembali lagi mungkin Mhm. ini gambaran dari saya saja begitu Ibu. Mm-mm. Silahkan kalau misalnya memang kurang kurang cocok dengan risetnya, kurang cocok dengan papernya, Mm-mm. bisa Ibu gunakan yang judul Ibu saja. Karena dari Mm-mm. judul Ibu sendiri pun sudah Mm-mm. lengkap. Dari metodenya sudah Mm-mm. ada, signifikannya sudah Mm-mm. ada, objektifnya sudah ada. Jadi Mm-mm. untuk judul ini memang kita buat dulu, di Mm-mm. awal ini kita tentukan dulu. Mm-mm. Misalkan Ibu baru menemukan judul ini di awal, silahkan gunakan ini dulu. Tidak Mm-mm. masalah, karena judul ini Mm-mm. masih memungkinkan berubah Mm-mm. sampai sebelum paper kita itu submit Pamit. nantinya. Oh ya. Jadi mungkin dalam nanti penulisannya, Ibu dalam penulisannya kemudian menemukan kata-kata yang lebih menarik, Mm-mm. kemudian mendapatkan judul atau kalimat yang lebih cocok lagi, silahkan bisa diganti dulu Ya, judulnya. oke. Dan nanti Baik, bisa kita terima kasih. diskusikan lagi Ya, begitu, Ibu. ya. Baik, terima Oke, kasih Mas Dian. sama-sama Ibu. Ya. Oke, mungkin untuk keywordnya Ibu. Iya, keywordnya. Nah, Keywordnya ini saya tulis tiga sesuai dengan variabelnya, ketahanan keluarga, strategi coping, dan kesejahteraan psikologis. Sementara oke. begitu. Atau perlu ditambahkan terkait dengan, karena ini menggunakan analisis jalur, kemudian saya sampaikan terkait dengan path analisis begitu, atau bagaimana? Oke, baik Ibu. Jadi seperti ini, eh, Ibu sudah tuliskan tiga keyword tersebut, itu Mm-mm. sudah bagus, sudah baik karena Mm-mm. memang itu diambil dari variabel-variabel yang dituliskan. Kemudian Mm-mm. nanti setelah itu kita bisa tambahkan juga, tuliskan lagi tentang apa saja yang mau dibahas. Jadi Mm. keyword itu kan nanti kan akan kita gunakan dalam pencarian referensi seperti tadi ya. Mm-mm. Kita Mm-mm. akan gunakan dalam pencarian referensi. Silahkan nanti kita bisa luaskan dulu. Kita buat keyword-keyword yang umum. Contohnya, kalau misalkan kita berbicara tentang ketahanan keluarga, nanti dari keyword ketahanan keluarga, kita bisa ambil
keluarganya dulu. Misalkan nanti kita Hmm. bisa ambil keluarga secara umum. Karena Mm-mm. biasanya nanti pembahasan-pembahasan umum itu kan ada di bagian introduction-nya. Itu nanti kita bisa Mm-mm. gunakan referensinya di situ. Kemudian merupakan faktor kunci dalam strategi coping. Nah, mungkin strategi coping ini bisa sedikit dijelaskan, Ibu, bagaimana Mm-mm. maksud dari strategi coping ini? Mm-mm. Strategi coping itu bisa dengan menggunakan apa tindakan secara langsung atau kemudian dengan menggunakan secara afeksi. Jadi eh, copingnya itu dengan melakukan tindakan, melakukan atau melakukan apa atau lebih kepada memendam emosi seperti itu. Gitu, Mas Dian. Oke, jadi em, lebih kita bisa masuk itu ke bagian emosionalnya gitu ya, Bu. Pengendalian Ya, emosi begitu ya, bisa, Ibu. ya, 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 Oke, nah ya. itu bisa dijelaskan juga, Ibu, dalam keywordnya. Jadi Oh, pengendalian emosi itu juga bisa Ibu tambahkan dalam keywordnya. Ini oke. misalkan strategi coping ini kan memang kalau kita cari strategi coping saja pasti dapat. Tapi dalam strategi coping pasti kan kita juga ingin membahas atau mengutarakan hal-hal yang umum dalam strategi coping ini apa, misal pengendalian emosi itu tadi juga bisa kita tuliskan sebagai keyword pengendalian emosi seperti itu. Pengendalian emosi. eh, Emosional fokus coping dan problem fokus coping. Jadi langsung mengatasi masalah atau lebih pada emosinya gitu. Nah, seperti itu juga bisa Ibu. Jadi dalam mengatasi masalah dan emosinya. Atau mungkin nanti juga bisa Ibu tuliskan seperti problem solvingnya juga. Hmm, Problem gitu. solvingnya Ya. itu juga bisa ditambahkan dalam keywordnya. Hmm. Gitu. Kemudian dalam kesejahteraan psikologisnya ini, bagaimana Ibu Ya, maksud kesejahteraan psikologisnya begitu? kesejahteraan psikologis itu kan aspeknya ada banyak ya. Lah kalau misalkan nanti mau dituliskan semua aspeknya di situ, nanti kata kuncinya jadi banyak sekali. Oke, Itu baik. gimana? Jadi gini, untuk yang dituliskan kata kunci yang akan kita gunakan dalam paper ini tidak usah terlalu banyak. Dan tentunya kata kunci yang spesifik dengan paper yang Ibu tulis. Tetapi Hmm. dalam pencarian referensi kembali lagi, Mm-mm. misalkan dari kesejahteraan psikologis ini Ibu bisa mendapatkan kata kunci yang banyak, silakan dituliskan dulu, tidak masalah Ibu. Hmm. Jadi kita jangan membatasi kata kunci di awal, tapi kita Mm-mm. batasi kata kunci itu di akhir ketika mau submit, kita ikuti yang Mm-mm. diminta jurnal itu berapa, baru kita pilih sekiranya berapa kata kunci Oh, yang ingin kita masukkan, seperti itu saja Ibu. hmm. Ya, oke, baik. Berarti ini kira-kira kata kuncinya apa? Tuliskan dulu semua sebanyak-banyaknya yang mungkin bisa digunakan. Kemudian nanti ketika akan submit, di sana minta berapa bisa kita sesuaikan. Kira-kira yang paling urgent untuk artikel ini yang mana gitu ya, Mas Rian ya. Betul Ibu, betul sekali. Jadi misalkan kalau Ibu di sini baru mendapatkan 3 kata kunci, Mm-mm. oke, dituliskan dulu. Ketiga kata kunci silahkan ditaruh di depan dulu. Mungkin untuk ini bukan bukan aturan yang baku begitu ya, Bu. Tapi kalau saya lebih Mm-mm. suka menuliskan kata kunci yang nantinya akan pasti saya gunakan, saya tuliskan di depan. Baru nanti yang belakangnya saya susuli dengan kata kunci yang sekiranya kata-kata ini banyak kita bahas dalam papernya. Mm-mm. Seperti itu. Nanti karena mungkin di jurnal itu mengharuskan minimal ada mungkin boleh 3, Nah, mungkin boleh 6 atau 5. Itu nanti baru kita menyesuaikan, Ibu. mm-mm. Ya, oke, terima kasih Mas Rian. Tinggi, sama-sama Ibu Ari. Hmm. Eh, Baik, Bapak Ibu. Oke, setelah Bu Ari, kemudian kita lanjut lagi. Ibu Trisna, selamat malam. Ibu, Ibu atau Bapak? Malam. Ibu, selamat malam Ibu. Baik, Iya. Ibu, mohon maaf untuk judulnya mungkin bisa dituliskan lagi Ibu, karena di sini di chatnya tidak ada. Oh, oke. Eh, atau mungkin bisa langsung di share screen Ibu kalau Ibu bisa share screen untuk Hmm, judulnya. Bentar. Judul aja berarti ya. Ya, boleh Ibu judulnya saja, judul dan keywordnya mungkin. Oh, keywordnya belum sih. Cuman baru judul aja saya Oke, tulis. baik Ibu. Nanti saya bantu untuk penentuan keywordnya. Sudah, Pak? Sudah Ibu. Nah, sudah Ya. terlihat.
Ya, Mungkin bisa agak sebenarnya saya lagi diperbesar. buat tesis, Oh, oke, Bu. Jadi judul saya ini, penekanan saya itu sih sebenarnya eh, eh, wanita, pekerja wanita di Bali. Jadi saya emang spesifiknya ke pekerja wanita. Jadi mungkin untuk kebaharuannya saya ada di sana. Terus judul ini untuk tesis, tapi nanti untuk paper apakah sama atau bisa buatkan yang pas gitu. Oke, baik, Ibu. Jadi untuk judul Ibu mungkin mohon izin Ibu bisa diperbesar, Ibu. Hmm. Oke, sudah Ibu. Nah, judul ini peran finansial manajemen dalam memediasi pengaruh finansial literasi dan financial inclusion terhadap financial well-being. Oke, nah di sini ini ada beberapa variabel Ibu mungkin dari judulnya. Empat ya, financial Empat management, financial management, oke. pengaruh financial literacy dan financial literacy, inclusion Dan dan financial well-being. oke, peran dalam memediasi pengaruh. Nah, ini karena judul tesis Ibu, jadi kalau di tesis silahkan Ibu bisa gunakan judul yang mungkin lengkap gitu ya. Lengkap Iya, semua variabelnya silahkan dituliskan. Tetapi nanti kalau misalkan Ibu menulis paper, dalam artian kita sudah menulis paper, nanti mungkin kita bisa ambil beberapa variabel saja yang ingin dijual atau ingin Ibu iya, tawarkan. Karena biasanya kalau riset yang selama ini pernah kami dampingi, satu riset itu bisa menjadi beberapa paper, Ibu. benar iya. Ya, nah nanti mungkin dari sini dulu, kalau misalkan Ibu mengambil peran finansial manajemen dalam mediasi pengaruh finansial literasi dulu, jadikan paper pertama, itu juga bisa. Tapi kalau misalkan financial literasi dan financial inclusion ini, financial literasi dan financial inclusion ini memang tidak bisa kita pisahkan begitu karena sangat berpengaruh terhadap Hubungan iya benar. financial well-being. Nah, silahkan dituliskan lengkap begitu. Jadi kembali lagi, kalau misalkan dalam riset itu bisa kita pisahkan, bisa kita ambil beberapa hal yang ingin kita jual terlebih dahulu, kemudian yang selanjutnya apa, silahkan bisa dituliskan menjadi beberapa paper. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa dipisah, silahkan ditulis menjadi satu paper. Tetapi mungkin yang perlu kita ganti adalah kata perannya, Ibu. Mungkin kita bisa langsung lebih spesifikkan lagi bagaimana peran financial management ini untuk membantu meningkatkan atau menjadi faktor kunci seperti tadi berdasarkan kesimpulan risetnya seperti itu, Ibu. Oke, berarti mungkin ada ide kali. eh, Oke, baik Ibu. Oke, mungkin dari Ibu sendiri, kira-kira bagaimana kesimpulan riset ini nantinya? kita sih belum ya, kita baru sampai bab 3. Sekarang Iya. baru running data untuk kuesionernya. Ya, oke. Dari mungkin hipotesisnya dulu, Ibu. Hipotesisnya sebentar. Di sini sih hipotesisnya kan ada 7 sih ya. Eh, Financial literacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial well-being pekerja wanita di Bali. Terus yang kedua, financial literacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial management. Yang ketiga, financial inclusion berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial well-being. Yang keempat, financial inclusion berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial management. Yang kelima, financial management berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial well-being. Yang keenam, ketujuh itu financial management memediasi pengaruh financial literacy dan financial inclusion terhadap financial well-being. Ibu. Nah, ini karena mungkin banyak sekali dan kalau saya tangkap tadi adalah mungkin hipotesisnya kita bisa katakan ini berpengaruh positif dan signifikan semua begitu Signifikan ya, Ibu. benar, ya.
Nah, nanti bisa Ibu langsung tuliskan saja, Ibu. Jadi, kalau kita katakan pengaruhnya positif dan signifikan, pasti kan signifikan dan positif itu eh, bisa kita katakan meningkatkan, begitu nggak, Ibu? Iya. Nah, nanti bisa langsung gunakan kata-kata seperti itu. Misalkan, mohon izin, Ibu, untuk yang kelima tadi mungkin bisa dituliskan, Ibu, di bawah judul ini. Yang hipotesis kelima tadi contohnya. Ah, hilang deh. Berpengaruh. Oke, finansial well-being. Oke, nah dari sini Ibu, karena dari hipotesis yang Ibu tuliskan di sini adalah financial management berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial well-being. Nah, nanti dalam bentuk papernya, Ibu bisa tuliskan mungkin langsung saja signifikannya dituliskan, dicantumkan. Contohnya, oke, mungkin saya tuliskan di kolom chat saja nggak Ibu? Ya, boleh, Mohon boleh. izin. Saya reply di chat Ibu. Manajemen, oke, manajemen keuangan sebagai finansial. eh, Apakah mungkin dari literasi dan inklusi keuangan kita bisa katakan ini adalah memediasi begitu Ibu? Financial manajemennya yang memediasi. Oh, financial manajemennya, oke. Iya. Financial manajemennya, oke. Mungkin dari sini dulu Ibu. Oke. Nah, mungkin dari judul yang sudah saya tuliskan Ibu di sini di kolom chat, kita Iya. langsung tuliskan manajemen keuangan atau financial management ini sebagai kunci kesejahteraan finansial, sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan finansial itu juga bisa. Jadi langsung kita gunakan kata signifikansinya seperti tadi yang dituliskan oleh Ibu Ari tadi sebagai key factor. Nah, itu juga bisa kita gunakan sebagai faktor kunci, sebagai kunci kesejahteraan finansial itu juga bisa, Ibu. Berarti poinnya nanti judulnya biar seperti ini. Iya, jadi kita yang Oke. penting dalam judul itu karena memang tadi seperti tadi singkat, singkat, spesifik dan informatif. Iya, maksudnya biar biar menarik sehingga Iya, eh, biar bisa publish gitu. Maksudnya biar unik itu ada bisa biar bisa publish gitu. Tapi emang sih di sini yang saya tekankan sih penelitian itu adalah wanita pekerjanya, pekerja di Bali. oke. Nah, itu bisa ditambahkan juga, Ibu. Jadi, Mm-mm. manajemen keuangan sebagai kunci kesejahteraan finansial pekerja wanita di Bali. Itu Iya, juga bisa itu sih. ditambahkan. Itu berarti cukup Pak ya. Bisa, Ibu. Oke. Atau mungkin meningkatkan kesejahteraan finansial pekerja wanita di Bali melalui manajemen keuangan yang baik atau yang lain sebagainya itu juga bisa, Ibu. Jadi kita bisa ubah-ubah apa yang ingin Ibu highlight dalam judulnya itu dulu saja. Oke. Oke, Baik Pak. Ibu. Oke. Kemudian ada lagi, Ibu? Enggak sih, sementara masih itu aja. Masih itu Karena dulu. masih baru ini saya. Oke. Untuk keyword aman, Ibu? Keywordnya kan otomatis ini saya pakai financial management, financial literacy, financial inclusion, dan financial well-being. Oke. Baik, Ibu. Nah, itu Apa perlu ditambahkan? bisa ditambahkan lagi, Bu. Sebaiknya lebih baik kita tambahkan lagi seperti tadi untuk pencarian referensi. Karena agar kita bisa menyamakan persepsi begitu nggih. Di sesi yang pertama kita akan menyesuaikan menentukan judul dan keywordnya. Kemudian nanti di sesi yang kedua kita akan pencarian referensi. Nah, silahkan nanti
dari keyword yang sudah Bapak Ibu tetapkan di sini nanti bisa kita gunakan dalam pencarian referensi. Dan untuk pencarian referensi nanti silahkan Ibu bisa tentukan keyword yang lainnya juga. Bisa tentukan keyword yang sebanyak-banyaknya. Dalam artian, Ada saran mungkin, oke, bagaimana Ibu? ada saran mungkin tambahan keyword Oke, baik. untuk. Nah, tambahan keywordnya karena tadi Ibu ingin menekankan tentang pekerja perempuan di Bali, Mhm. kata kunci tentang pekerja perempuan itu juga bisa ditambahkan. Oke. Pekerja wanita juga bisa. Kemudian finansial keuangan, kesejahteraan finansial, oke. Finansial literasinya juga jelas. Nah, dari judul ini mungkin yang ingin Ibu ulas lebih banyak di bagian apanya, Ibu? Mungkin kan manajemen, Well-being-nya pasti. oke, kesejahteraan finansialnya. Iya, Kesejahteraan finansial itu bisa berupa apa saja mungkin, Ibu? maksudnya lebih, Lebih gini, bagaimana? Jadi, kita kan berbicara tentang manajemen keuangan. iya, Manajemen keuangan yang baik, begitu manajemen keuangan yang baik kan akan meningkatkan kesejahteraan finansialnya. Nah, iya. kesejahteraan finansial yang dimaksud mungkin dalam artian bisa Maksudnya sih, memenuhi. ya sesuai dengan indikator yang ada sih itu, paling tidak dia bisa kayak, mm, gimana ya saya sejahtera dalam keuangan, at least dia kayak seperti dia sudah tidak perlu mikirkan, dia tuh bisa memiliki keuangan untuk darurat, bisa sampai, maksudnya bisa eh, menghandle keadaan darurat seperti itu Oke, sampai 3 bulan 6 bulan seperti itu, terus dia sudah bisa berinvestasi, udah tuh dia tidak pernah kayak nunggak uh, kartu kredit semacam seperti itulah, ke situ lebih oke, baik ininya. Ibu. Nah, Mm-mm. seperti itu tadi. Jadi, indikator-indikator itu tadi juga bisa dijadikan sebagai keyword dalam pencarian referensi nantinya, Ibu. Contohnya Oke. tadi, keuangan darurat atau dana dana cadangan, Ya, ada cadangan. investasi, seperti itu juga bisa Iya, ditambahkan. Jadi, karena nanti pastinya dalam penyusunan paper ini kan Ibu akan membahas hal-hal itu juga. iya betul. Nah, Ibu bisa tuliskan juga hal-hal apa saja yang banyak dibahas dalam papernya. Silahkan Oke, ditulis menjadi keyword. Kita nanti akan mencari referensi-referensi terkait yang sudah Ibu tuliskan seperti itu, Ibu. oke. Baik, baik, Pak. Baik. Ada Baik. lagi, Ibu? Aman? Sementara cukup ya, sambil saya coba lagi Baik. nanti. Baik, Ibu. Oke, Baik. makasih. Sama-sama, Ibu. Oke. Ya, jadi seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Nanti mungkin di sini karena memang kalau melalui Zoom kita pasti kan ada keterbatasan waktu. Tapi keterbatasan waktu tidak akan membatasi diskusi kita. Nanti setelah Zoom ini mungkin kita diskusi secara singkat dulu. Kita tentukan judul dari masing-masing Bapak Ibu dan nanti setelah Zoom ini silahkan nanti Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lebih lanjut bisa melalui chat WhatsApp Bapak Ibu. Bisa mungkin kita lebih nyaman diskusi langsung di WhatsApp melalui Japri silahkan atau mungkin bertanya di grup juga silahkan. Monggo silahkan senyamannya Bapak Ibu. Itu. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi yang selanjutnya dari Bapak Michael Rudianto. Selamat malam Bapak. Malam Mas Biam. Oke, baik Bapak. Untuk judulnya di sini adalah bandwagon, efek dan keputusan konsumsi berkelanjutan pada F&B lokal, lokal viral begini ya, peran mediasi FOMO dan moderasi kegagalan layanan. Oke, oke Bapak mungkin bisa share screen untuk judulnya. Baik. Ya, baik Bapak. Ya sebenarnya apa namanya riset ini sebenarnya awalnya konsepnya ini apa namanya ini Mas apa namanya kualitatif ya sebenarnya ya. Ya, Tapi setelah ikut di setelah tanya-tanya dan tanya rekomendasi ternyata ada unsur kuat di di kuantitatif. kuantitatifnya. Oke. Iya, tapi ini saya butuh masukan apakah
Ini bisa apakah judul ini sebenarnya bisa atau menarik lah untuk terlihat untuk masuk ke Scopus gitu ya. Karena Oke. pada konsepnya Mas Fiam ini sebenarnya mau mau menemukan gapnya tuh kayak bandwagon effect itu terhadap forecast retention ya awalnya ya. Jadi pembelian ulang seperti itu. Tapi di dalamnya ternyata kami menemukan ada pengaruh peran variabel mediasi yaitu FOMO dan ada moderasi yaitu file service ya. Jadi ya itu yang mau dibantu Mas Wiam. Oke, baik Bapak. Ya, jadi kalau mungkin di sini ada Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya apakah judul ini layak di Scopus atau tidak, mungkin dari Rumah Scopus, dari kami pasti mengatakan judul Bapak Ibu ini pasti layak di Scopus. Tinggal nanti bagaimana kita buat lebih menarik lagi. Dan dari judul yang sudah Bapak tuliskan di sini, kalau dari penjelasan yang saya tangkap di sini, sebenarnya sudah menarik Bapak, sudah menarik. Tapi mungkin kita bisa breakdown terlebih dahulu. Apakah konsep-konsep MSO tadi sudah ada dalam judul ini agar lebih menarik lagi dalam judulnya. Nah, dari sini untuk bandwagon efek dan keputusan konsumsi berkelanjutan pada FNB lokal viral. Bandwagon efek dan keputusan konsumsi berkelanjutan. Untuk bandwagon efeknya tadi bagaimana ya Pak? Untuk penjelasan tentang bandwagon efek tadi. Mohon izin Bapak, mungkin bisa dijelaskan lagi untuk bandwagon efeknya. Ya, bandwagon effect itu kalau di bahasa Indonesia kan itu tren ikut-ikutan gitu. Oke, tren ikut-ikutan. Jadi ini kan sebenarnya penelitian yang kaitannya dengan bagaimana tren ikut-ikutan itu memberikan pengaruh ya terhadap niat membeli, kemudian untuk membeli selanjutnya gitu. Nah, itu bandwagon dengan tren ikut-ikutan gitu sih Mas Wiam. Oke, baik. Jadi bandwagon efek dan keputusan konsumsi berkelanjutan pada FNB. Bandwagon efeknya itu adalah tren ikut-ikutan, kemudian keputusan konsumsi berkelanjutan itu adalah pembelian ulang, begitu ya, Pak? Pembelian Ya ulang betul. pada FNB. Nah, mungkin dari judul ini dulu kalau kita breakdown. Mohon maaf, salah pencet. Oke, dari metodenya ini adalah bandwagon efeknya, begitu ya, Pak. Dari M-nya kita bisa masukkan bandwagon efeknya terlebih dahulu. Kita masukkan bandwagon efeknya. Kemudian, oke, dan konsumsi berkelanjutan pada FNB viral, ini menjadi objektifnya. Nah, objektif. Konsumsi berkelanjutan pada oke, nah di sini mungkin yang belum begitu nampak itu adalah signifikannya Bapak. Mungkin kalau kita bisa tuliskan dalam bentuk riset, mungkin kita tuliskannya adalah pengaruh bandwagon effect dan keputusan konsumsi berkelanjutannya begitu ya Bapak. Oke, kemudian nah signifikannya ini pengaruhnya berarti kan dampaknya bagaimana? Atau mungkin bisa lebih kita tuliskan sebagai dampaknya, dampak bandwagon effect begitu ya. Kalau dampaknya ini mungkin positif, bisa dikatakan bandwagon effect dalam apa gitu, pengambilan keputusan konsumsi berkelanjutan sebagai pendorong keputusan konsumsi berkelanjutan seperti itu mungkin Bapak. Kalau misalnya signifikannya kita gunakan pendorong, maka Pendorong ya. pendorong begitu Bapak. Jadi kan efek ikut-ikutan ini tadi begitu menjadi pendorong para konsumen itu untuk
membeli lagi dan lagi gitu, konsumsi berkelanjutan. Pendorong sebuah efek konsumsi. Berarti depannya tetap dikasih dampak ya Mas? Apa enggak? Boleh Bapak, bisa dikasihkan dampak dampak bandwagon effect sebagai pendorong begitu juga bisa. Sebagai pendorong. Nah, dari sini dulu Bapak. Jadi dari judul yang sudah Bapak tuliskan, mungkin di sini yang sedikit saya tambahkan itu adalah signifikannya tadi, yaitu pendorongnya. Bagaimana dampak bandwagon efeknya ini? Apa maksud bandwagon efek ini sebagai pendorong konsumsi berkelanjutan pada F&B lokal viral? Oh, ini hanya F&B lokal yang viral itu tadi nih, Pak. Ya, betul. Oke, viralnya di media sosial atau Betul. ada media sosial yang khusus begitu, Pak? Di media sosial aja sih, Umum overall gitu di ya. media sosial aja gitu. Oke, oke. Viral lokal viral. Oke, sudah bisa Bapak sebenarnya untuk menjadi judul seperti ini sudah bisa. Kemudian studi kasusnya ini akan dituliskan apa begitu Bapak? Sebenarnya studi kasusnya itu lebih kepada ininya ya, ya yang menjadi objek penelitiannya ya, itu Oke, restorannya sih ya, restorannya yang menjadi brand restorannya yang sedang ramai di Jakarta kali ya gitu, yang menjadi ini, menjadi peneliti apa, menjadi riset kami gitu. oke. Nah, oke mungkin seperti ini saja Pak. Nanti kalau untuk studi kasus ini kita bisa katakan opsional, boleh dituliskan, boleh tidak. Dalam artian kalau memang riset Bapak ini hanya bisa diaplikasikan, mohon izin ada yang bocor. Oke, Ya, nah di sini mungkin untuk studi kasus ini, kalau kita katakan seperti tadi adalah opsional, kalau misalkan memang hasil riset ini, temuan ini, itu hasilnya itu bisa diaplikasikan ke hal yang lebih luas, dalam artian tidak hanya di sebuah objek penelitian tersebut, mungkin sebaiknya untuk studi kasus ini tidak usah kita tuliskan di judul, tapi kita sebutkan dalam metode nantinya. Begitu, Bapak. Tapi kalau memang pengaruh ini hanya bisa digunakan di tempat Bapak mengambil data penelitiannya, melakukan penelitiannya, silakan dituliskan, tambahkan studi kasusnya. Seperti itu saja, Bapak. enggak, mohon dibantu Mas, mohon diulangi. Artinya tidak, misalnya gini, saya berikan contoh saja ya Mas William ya. Oke, baik. Oh ya, ini misalnya dampak bandwagon negatif terhadap sebagai pendorong konsumsi berkelanjutan pada F&B lokal viral. Kalau kami itu ngelihatnya, contohnya misalnya bakmi bakmi Paijo, nah, misalnya kayak gitu. Nah, jadi sebaiknya gimana nih sebaiknya gitu maksudnya? Kalau memang bisa digunakan biar bisa digunakan secara lebih luas lagi gitu ya. Oke, gini aja, Pak. Mungkin kalau kita berbicara tentang lokal viral, ini kan konteks kata lokal itu tinggal siapa yang membaca. Nah, mungkin kita lebih baik tambahkan bukan studi kasus mungkin di Jakarta atau di restoran yang Bapak lakukan penelitian, tapi kita bisa lebih umumkan, yaitu lokal viral di Indonesia. Itu mungkin lebih lebih baik seperti itu, Bapak. Lokal Hmm, viral di Indonesia. Kita tidak berbicara di suatu tempat tertentu di Indonesia, tapi yang kita bicarakan lokal di sini dalam artian itu adalah di Indonesia. Jadi mungkin di judulnya kita bisa tuliskan berkelanjutan pada F&B lokal viral di Indonesia. Seperti itu, Bapak. Tapi nantinya kalau untuk pada proses ininya dicantumkan kali ya di itunya ya, di isinya kali ya, studi kasusnya gitu ya, kepada restoran apa gitu ya Mas Wiam ya. Betul, Bapak. Nanti kita masukkan ke dalam body of paper-nya, terutama di bagian metodenya, Ya, jelas akan kita masukkan. oke. Berarti biar nih sebenarnya lebih kepada ngebuat gong gitu Mas Wiam ya dari Iya, judulnya. Iya. iya betul, Bapak. Jadi setidaknya editor itu ketika membaca judul kita sudah tertarik dulu. Baru nanti dibaca-baca lagi, oh ternyata isinya seperti ini, seperti itu, Bapak. Oke, siap. Terima Ya, kasih Mas ya Wiam. sama-sama Pak Michael Lucianto. Oke.
Oke, baik. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke Bapak Mirza. Bapak atau Ibu mohon maaf. Silakan, selamat malam. Malam, Pak Wiam. Ya, selamat malam Pak Mirza. Oke, baik Bapak, mohon izin apakah bisa share screen? Sebentar, Oke, baik. sudah terlihat. Oke, sudah Pak. Jadi untuk judulnya seperti yang dituliskan di kolom chat begitu ya Pak. Ye, betul. Peningkatan karakteristik potensi bambu lokal Banyuwangi sebagai material konstruksi pengganti kayu menggunakan sistem Nah, laminasi. Oke, nah dari judul ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang tadi konsep MSO, sudah ada konsep MSO-nya, sudah masuk semua MSO-nya. Mungkin dari judul ini yang ingin Bapak highlight apanya ya Pak? Dalam artian, apakah menggunakan sistem laminasi ini yang ingin Bapak highlight? Apakah peningkatan karakteristiknya memang yang ingin di-highlight begitu Bapak? jadi eh, apa itu dasar ini dulu ya, dasar dasar risetnya dulu itu kan sebenarnya bambu itu setelah di riset saya yang di pertama itu memiliki karakter yang kuat tariknya itu 11-12 dengan kuat tarik yang ada di baja sebenarnya. Ya, Nah, lalu kalau dia dipakai menggunakan bila itu dikonstruksi agak susah dipakai sehingga harus dibentuk contohnya dalam bentuk saya ubah menjadi balok kayu gitu kan. Nah, ketika sudah jadi balok kayu, dia bisa digunakan atau diperlakukan seperti menggunakan material kayu seperti yang lain itu. Nah, apa yang tadi Bapak tanyakan, highlight-nya mungkin pengganti material kayu karena lebih didekatkan sebenarnya di material kayu. Jadi antara karakteristik, peningkatan karakteristiknya jadi oke. berubah dan karakternya menjadi lebih tinggi apa kemampuannya dan dia tapi harus digunakan menjadi material kayu. Merubah dia menjadi material kayu itu menggunakan sistem laminasi. Nah, mungkin ada ide dari Mas Wiam mana Ya, yang lebih apa yang bisa menarik atau memiliki nilai yang lebih tinggi ya. baik ya Pak. Oke, mungkin dari judul ini yang ingin saya ketahui mungkin apakah menggunakan sistem laminasi ini sudah umum digunakan dalam penentuan apa nggih? Dalam menguatkan bambu ini Bapak, dalam menggunakan sistem laminasi ini. Apakah memang sistem laminasi ini suatu hal kebaruan yang Bapak tuliskan dalam risetnya untuk memperkuat bambu ini tadi? Kalau sistemnya sudah umum Sudah sebenarnya. Jadi umum. kayu pun juga ada yang menggunakan kayu gerulam itu beberapa kayu digabung dilaminasi untuk menjadi kayu yang lebih baik gitu kan. Ini kalau sekarang merubahnya adalah di bambu. Cuman yang bambu laminasi ini pun kalau kita bicara secara internasional itu juga sudah banyak menggunakan. Nah, kebaruannya itu memang potensi bambu lokal yang belum diangkat. Oke, ya, baik Bapak. Nah, mungkin dari sini memang kita sudah bisa katakan judul ini sudah memenuhi konsep tadi, MSO tadi. Yang saya lihat di sini, memang Bapak mau meng-highlight bahwa potensi bambu lokal ini sebagai material konstruksi pengganti kayunya. Nah, Ya, di sini kalau mungkin boleh saya katakan meningkat peningkatan karakteristik potensi ini kalau misalkan kita ubah sedikit bahasanya menjadi optimalisasi potensi begitu bagaimana Bapak? Jadi akan lebih optimal potensi bambu lokal ini. Lalu kita tuliskan juga optimalisasi bambu lokal menggunakan sistem laminasi sebagai material konstruksi pengganti kayu. Nah, oke, sebentar. Mungkin saya bantu tuliskan ini. Nah, lalu sistem laminasi sebagai material konstruksi. Ya, mohon izin saya kirimkan di chat Zoom ya, Pak. monggo. Ini ya, Pak. Jadi, eh,
langsung sekalian apa yang ingin kita highlight, apa yang ingin kita jual, kita taruh di depan. Jadi optimalisasi potensi bambu lokal Banyuwangi melalui sistem laminasi. Jadi bambu lokal ini kita gunakan sistem laminasi sebagai material konstruksi pengganti kayu gitu. Oke. Bagaimana Bapak? Mungkin dari judul yang saya berikan ada yang kurang sesuai gitu. Boleh. Oke, baik. Ini mungkin ini eh, saya tidak merubah sepenuhnya, hanya mungkin mengganti sedikit kata-kata yang kita bisa ubah begitu agar lebih menarik lagi seperti itu. Oke. Oke, aman Bapak? Iya. Untuk keywordnya Iya, sudah ada mungkin? keyword belum. Oke, baik. Nah, dari keywordnya, Bapak bisa tuliskan juga hmm, bambu, atau mungkin kalau kita berbicara bambu, nanti akan luas begitu ya Pak. Mungkin bisa diganti, kalau bambu bisa kita sebut material bambu, bukan Bapak? Boleh. Nah, kalau boleh, bisa dituliskan saja. Mungkin kita tuliskan dulu material bambu. Karena kan kita berbicara tentang bangunan begitu ya. Iya. Kemudian selain material bambu, kita bisa juga tuliskan potensi bambu. Itu. Kemudian sistem laminasi. Ya, karena ini juga laminasinya terhadap bambu, jadi bisa dituliskan juga laminasi bambu atau bambu laminasi. Yang lebih umum biasa digunakan yang mana? Bambu laminasi. Nah, sih. Oke, mungkin juga material konstruksi. Material konstruksi. Ehm, oke, jadi material konstruksi yang menggunakan bambu ini digunakan dalam apa, Pak? Ya, Ini konstruksi ya bisa karena ini memang pengganti kayu yang konstruksi yang apa menggunakan material kayu seperti kuda-kuda contohnya. oke, kuda-kuda itu juga. Berarti, Dan em, oke, di rangka bangunannya begitu ya, Pak? ya, rangka. Oke, nah itu mungkin bisa ditambahkan juga, Pak. Kalau misalkan, tapi karena mungkin mohon maaf ya ini, karena saya bukan di bidang yang sama dengan konstruksi, mungkin kalau misalkan rangka bangunan itu kurang pas, mungkin bisa ditambahkan struktur rangka. Nah, seperti itu juga boleh. Oke. Diterangka. Mungkin bisa ditambahkan lagi, mungkin nanti Bapak bisa menentukan keyword-keyword lain yang sekiranya banyak dibahas dalam papernya, banyak ditulis dalam papernya, bisa ditambahkan juga, Pak. Oke. Untuk ini tidak ada batasan ya keyword ya, jumlah berapa gitu Oke, aman. Kak. Untuk di awal ini lebih baik kita tidak batasi keywordnya, tapi nanti kembali lagi. Ketika sudah menemukan jurnal tujuannya, kita ikuti lagi apa yang diminta oleh jurnal, berapa yang dikehendaki oleh jurnal, seperti itu saja, Pak. Oke, siap. Oke. Nantinya berarti di apa itu di pembahasannya atau di intisarinya saya harus mengaitkan keyword-keyword ini masuk dalam narasi itu ya. Oke, jadi keyword ini pastinya kan nanti kenapa kita tuliskan keyword ini karena tentunya banyak hal yang dibahas tentang keyword ini karena kita berbicara tentang bambu, potensi bambu, maka kita kan juga berbicara tentang bambu itu sebenarnya apa. Dalam introduction, dalam pendahuluan kan kita berbicara tentang hal-hal umum begitu ya, Pak. Kita Ya, berbicara tentang hal-hal umum. Berarti kita utarakan dulu apa yang dimaksud mungkin potensi bambu atau mungkin material bambu itu bagaimana, kemudian karakteristik bambu. Kalau Bapak mungkin mau menuliskan tentang karakteristik bambu, Bapak juga bisa tambahkan keywordnya tentang karakteristik bambu. Mungkin karakteristik bambu ini lebih kuat, lebih tahan air dibanding kayu itu juga bisa. Nah, itu jadi karakteristik bambu pun akan kita tuliskan. Kalau karakteristik bambu akan kita bahas, bagaimana bambu ini lebih kuatnya, bagaimana kekuatan bambunya, bagaimana, silahkan juga dituliskan di keywordnya. Jadi nanti pasti apa yang kita tuliskan dalam keyword itu ada di papernya. Tapi kembali lagi, untuk keyword yang akan kita gunakan ketika publikasi, ketika mau submit,
pastikan lagi keyword ini yang lebih spesifik dengan risetnya, bukan hal-hal umum lagi, tapi yang lebih spesifik dengan risetnya. Seperti itu, Bapak. Dengan risetnya maksudnya dengan hasilnya ya. Dengan hasilnya, seperti tadi, misal kalau kita katakan di sini yang terlihat dari judul begitu, guys. Yang terlihat dari judul di sini adalah yang pertama potensi bambu jelas. Kemudian bambu lokal Banyuwangi bisa kita tambahkan jadi keyword. Kemudian em, material konstruksi. Material konstruksinya juga bisa kita gunakan sebagai keyword. Jadi ada beberapa keyword yang kita katakan keyword tersebut spesifik dengan riset kita. Itu adalah dengan bagaimana hasilnya yang kita peroleh. Dan ada juga keyword-keyword umum yang akan kita gunakan dalam penulisan introduction-nya, pendahuluannya seperti itu, Bapak. Oke. Iya, baik, Ya, Mas Bram. aman. Aman, Bapak? Aman, sejauh ini masih aman. Oke, baik, Bapak. Nanti kalau misalkan ada yang masih mengganjal, ingin didiskusikan lagi, silakan bisa melalui WhatsApp saja, Bapak. Langsung dijabarkan saja nomor saya dan nomor Mbak Vivi ada di grup WhatsApp. Seperti itu, Bapak. Baik, iya, terima kasih Iya, masukannya Mas Bram. sama-sama, Pak Mirza. Oke, baik, Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan lagi setelah tadi dari Pak Mirza. Kita selanjutnya masuk ke Bapak Untoro Yogya. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak Untoro. Apakah masih bergabung dengan kita di sini? Oke, sepertinya Pak Untoro belum siap di sini. Mungkin selanjutnya, oh belum ada yang menuliskan lagi. Monggo mungkin ada yang mau raise hand. Silahkan. Ada dari Bapak Ibu yang lain yang ingin kita diskusikan lagi tentang judulnya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Mohon izin, apakah mungkin atau suara saya yang terputus dari Zoom ini? Oke, Selamat malam, sudah. Mas. Oke, selamat Mas malam Feb. Pak Untoro. Baik, silakan Pak Untoro. Iya. Ya, mohon maaf ini saya nggak pakai laptop soalnya. Oke, Pakai tidak apa-apa, Pak. gadget. Ya, baik. Itu judul saya seperti itu, Pak. Rencana ini eh, apa namanya? Tujuan ketiga ini, preferensi wisatawan muda terhadap orientasi nilai dan pilihan paket wisata di kawasan hutan Petung Krion. Kira-kira bagaimana, Mas itu? Oke, baik Bapak. Mungkin dari judul ini, mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan bagaimana tentang risetnya, tentang kesimpulannya, begitu Bapak? Jadi gini, kawasan hutan Petung Krion ini salah satu kawasan hutan alam yang tersisa di Jawa. Di situ memang masih komplit ya satuannya ya. Masih ada macan, owa Jawa, babi, rusa dan sebagainya lah. Bahkan beberapa orang luar negeri yang sering riset di situ. Tapi sekarang ini memang ternyata kan di situ juga banyak selain hutan alamnya juga ada wisata-wisata lain yang apa namanya eh, berdampak negatif terhadap keberadaan satwa. Makanya ini kan saya minta mau ada orientasi nilai. Jadi saya nanti membandingkan antara wisatawan itu memang ke situ untuk fun, apakah untuk kesejahteraan hewan, ataukah untuk kebudayaan masyarakat. Karena situ selain hewan juga ada pengembangan madu, pengembangan kopi dan sebagainya. Nah, rata-rata dari yang sudah kan ini sudah penelitian ya, saya sudah ngambil data. Rata-rata hampir 80% yang datang itu wisatawannya itu anak muda, jadi umur 40 tahun ke bawah lah. Jadi ini saya sebenarnya ingin ngerti mereka itu apa namanya di dalam hatinya itu kesana itu untuk melihat hanya sekedar senang-senang saja. Apakah mereka memang ada kontak untuk pemeliharaan satwanya? Apakah memang ada sekalian juga melakukan pemberdayaan masyarakat? Beberapa pengelola di sini kan kawasan hutan Petung itu ada 11 titik lokasi wisata. Nah, di penelitian pertama saya ini di judul pertama sebenarnya
nggak tak prioritaskan jadi pengelola ya, itu membandingkan pengelola itu. Nah ini selain membanding pengelola, saya ingin sebenarnya wisatawan itu lebih condong kemana? Apakah hanya fun saja? Apakah bisa lihat ke orientasi satwanya? Apakah bisa melihat ke pemberdayaan? Nah ini judul ketiga ini saya ingin mengupas di preferensi wisatawannya, itu Mas. Oke, baik Bapak. Nah, mungkin di akhir tadi Bapak bisa menyebutkan juga tentang mengupas preferensi wisatawan muda. Nah, itu juga bisa dicantumkan Oke. dalam judulnya, Bapak. Jadi mungkin dalam preferensi wisatawan muda terhadap orientasi nilai dan pilihan paket wisata di kawasan Hutan Petung Kriono, ini sebenarnya kalau kita katakan judulnya sudah baik, Bapak, sudah bagus. Tapi lebih baik lagi nanti bisa ditambahkan signifikansi yang lebih menguatkan, dalam artian lebih terlihat lagi signifikansinya seperti tadi mengupas preferensi wisatawan muda terhadap orientasi nilai dan pilihan paket wisata di kawasan hutan Petung Kriono itu juga bisa Pak. Atau mungkin kalau misalkan kita eh, otak-atik sedikit begitu ya, otak-atik Ya. sedikit dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, kalau saya menangkap mungkin kita bisa buat judul seperti ini. Mungkin saya tuliskan di kolom chat saja gitu, Oke. Pak. Ya, ya, Oke. boleh. Studi orientasi dan Em, berarti ini kalau kita katakan paket wisatanya paket wisata di hutan begitu ya, Pak? Iya, iya, iya. Oke, paket wisata hutan. Ini memang sumbernya di hutan semua nih, Oh, oke. wisatanya. Wisata berbasis hutan begitu, Bapak? Iya. Oke, wisata berbasis hutan. Tapi kalau mungkin, oke saya tuliskan dulu saja. Jadi kasus Petung Kriok. Oke. Nah, ini sudah saya tuliskan di kolom chat, Bapak. Nah, mungkin dari judul yang sudah saya tuliskan, menelusuri orientasi nilai wisatawan muda dalam memilih paket wisata berbasis hutan, itu di kasus Petung Kriono. Apakah bisa kita tuliskan seperti itu? Apakah dalam artian em, kita bisa katakan bahwa ini memang studi kasus di Petung Kriono, begitu, Bapak? Saya belum lihat dulu nih, belum masuk ke chat saya nih. Di chat Zoom, Bapak, di bagian Obrolan tuh? ya saya balas di chatnya, Bapak. Oh, di kepala saya, teman saya. Iya, Oh, oke, kepala saya. Sekedar iya, iya. menelusuri orientasi nilai wisatawan muda dalam memilih paket wisata. Oke, Jadi, bisa, Pak. Oke. oke, jadi di sini mungkin yang saya tambahkan adalah menelusuri orientasi nilai yang itu tadi Bapak. Jadi kita Hmm. lebih ungkapkan lagi apa yang ingin kita tuliskan dalam papernya, kita mengungkapkan signifikannya, dampaknya, dampak dari riset kita. Jadi riset yang Bapak lakukan itu kan ingin mengetahui preferensinya. Nah, di Iya, sini mungkin saya tuliskan adalah menelusuri. Saya artikan ingin mengetahui itu adalah menelusuri orientasi nilai wisatawan mudanya dalam memilih paket wisata berbasis hutan. Nah, baru kita bisa tuliskan juga studi kasus di Petung Kriono. Atau mungkin kalau Bapak ingin langsung menuliskan, bisa langsung tuliskan saja paket wisata hutan Petung Kriono. Atau mungkin paket wisata di kawasan hutan Petung Kriono juga boleh, Bapak. Monggo mungkin bisa disesuaikan lagi dengan risetnya. Sekiranya mungkin ada yang bisa digunakan, silahkan digunakan. Kalau misalkan ada yang kurang cocok, tidak digunakan juga tidak masalah, Bapak. iya, iya. Bagaimana Bapak? Mungkin dari judul ini. Iya, iya. Oke. Untuk Iya. keywordnya Sip. aman Bapak? Iya, paling nggak ya orientasi nilai wisatawan muda, paket wisata, Oke. dan kawasan hutan Petung Kriono mungkin itu. Oke. Nah nanti mungkin bisa Iya, wisata hutan juga bisa ditambahkan sebagai keywordnya. Kemudian wisata alam, keberlanjutan hutannya juga bisa ditambahkan sebagai keyword. Gitu. Kemudian apa saja hal, misalkan keberlangsungan hidup satuannya hmm? juga bisa ditambahkan sebagai keyword itu juga bisa. Iya, iya, iya. Keberlangsungan kehidupan satwa Ya dan itu lain masuk sebagainya. ke nilai sebenarnya. Bagaimana Pak? Ya, Mohon maaf. oke, oke.
Oke, aman ya Pak? Ya, kalau apa tadi? Ya aman-aman, Pak. Eh, Oke, mohon maaf Pak, mungkin kita agak bertabrakan begitu nggak sinyal suaranya. Bagaimana Pak? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Saya kira cukup, Mas. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ya, kalau misalkan nanti masih ada yang mengganjal kurang kurang diselesaikan di sini, silahkan nanti bisa langsung melalui chat WhatsApp gitu ya Pak. Silahkan. Ya, oke. Betul, Mas. Ye, sami-sami Bapak. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini di kolom chat em, belum ada lagi yang menuliskan tentang judulnya. Mungkin di malam ini Bapak Ibu belum mendapatkan judul yang ingin dituliskan, belum mendapatkan ide judulnya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti kami masih terbuka, sangat terbuka melalui diskusi WhatsApp. Bapak Ibu silahkan nanti bisa chat ke saya ataupun ke Mbak Biwi boleh. Atau kalau mungkin karena ini di break room, breakout room saya, breakout room via, mungkin nanti Bapak Ibu bisa chat saya tanyakan tentang judulnya, mungkin mau dibuat seperti apa judulnya, tentang keywordnya juga boleh. Silahkan Bapak Ibu, nanti bisa kita lanjutkan ke grup WhatsApp. Tapi mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin dibahas, atau mungkin tadi ada Bapak Ibu yang belum sempat menuliskan di kolom chat. Silahkan kalau mau mendiskusikan tentang judulnya, kita bisa lah diskusikan di sini. Kalau mau kontak Mas Fian pakai nomor yang mana? Nomor saya ada di grup, Bapak. Di chat pertama di grup. Mungkin di grup sudah bisa dibuka di dalam grup, di chat dari admin kami yang paling atas. Nomor saya dan nomor Mbak Biwi sudah dituliskan di situ, Bapak. Nanti silakan bisa langsung di chat saja. Oh, ini yang belakangnya tuh, belakangnya berapa ini sih? Ini kan namanya admin semua admin Rumah Scopus Eh, nama, nama 0881 nih. nama Hmm? saya yang Wiam, Bapak. Yang di chat paling atas sudah di tag oleh admin kami. Mungkin sebenarnya mana ini? Atau mungkin saya tuliskan saja di sini, Bapak, nomor saya. Ya, Oke, saya tuliskan di chat nih, Bapak, untuk nomor saya. Itu 0895 0123 2202. Nanti bisa melalui chat WhatsApp saja karena mungkin kalau nanti di grup nanti takutnya tertimpa-timpa dengan chat yang lain. ya, Mungkin kita bisa langsung diskusi melalui Japri saja begitu Bapak Ibu. Oke, gitu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau disampaikan begitu sebelum kita tutup Zoom pada malam hari ini. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan, kita bisa diskusikan di sini. Atau kalau sudah cukup, kita bisa lanjutkan melalui WhatsApp nantinya. Kita bisa cukupkan untuk Zoom pada malam hari ini, begitu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa eh, kontak ke kami saja tentang misalkan nanti Bapak Ibu mendapatkan judul, mendapatkan ide judul, mungkin baru poin-poinnya saja. Silahkan bisa kontak ke kami, bisa kontak ke saya, bisa kontak ke Mbak Biwi. Kita akan langsung diskusikan lebih lanjut melalui WhatsApp Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu. Dan mungkin dari Bapak Ibu yang sudah kita bahas judulnya, apakah bisa kita cukupkan untuk Zoom malam hari ini? cukup Mas. Cukup. Oke, baik. Baik, jika mungkin bisa kita cukupkan untuk Zoom malam hari ini, mohon sekiranya berkenan Bapak Ibu untuk on cam yang Bapak Ibu yang berkenan untuk on cam kita bisa on cam. Kita dokumentasikan malam hari ini di Zoom pertama sesi pertama malam hari ini sebagai nanti juga kita untuk laporan ke Pak Jo bahwa malam hari ini kita mengadakan Zoom. Enggak, Bapak Ibu yang bisa on cam, yang berkenan on cam silahkan on cam, saya tunggu. Oke. Sudah aman ya Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang on cam lagi, silahkan ditahan senyumnya. Saya hitung 1 sampai 3. Kita tahan senyumnya 1, 2, 3.
Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atensinya, terima kasih semangatnya pada malam hari ini. Jangan Jangan lupa jaga kesehatan. Kita akan bertemu di sesi-sesi yang selanjutnya. Silahkan dipersiapkan untuk mungkin judulnya yang belum dibahas pada malam hari ini. Silahkan nanti bisa langsung menghubungi saya ataupun ke Mbak Biwi. Dan kalau misalkan dari judul yang sudah kita bahas, misalkan masih ada yang mengganjal, belum clear, belum sepenuhnya mungkin terselesaikan pada malam hari ini, silahkan juga bisa diskusikan lebih lanjut lagi melalui WhatsApp. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Dari saya tentunya banyak salah kata, kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Zoom pada malam hari ini bisa kita cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ian. Ya, terima kasih Bapak. Ya, silakan Bapak Ibu. Jika sudah bisa langsung leave room saja, bisa meninggalkan Zoom ini. Terima kasih.